Pemirsa, inilah episode atau segmen terakhir kita. Tadi dipertanyakan, buat siapa kuota dibikin? Pertanyaan yang sama dari seorang filosof negarawan Romawi, Cicero. Cui bono, untuk siapakah ketika dia membela seorang pembunuh terhadap kematian seorang yang lain? Untuk siapakah kematian itu? Sekarang pertanyaan itu diulang Bapak ini, untuk siapa kuota dibikin? Maksudnya, motifnya. Saya ke Kadin, Wakil Ketua Muda, Ketua Umum Kadin Bidang Industri dan Pengolahan Makanan, Juan Permata Adu. Terima kasih Bang Karni. Selamat malam. Ya, selamat. Mungkin kita mesti lihat bahwa kebijakan ini dimulai di 2004, waktu kabinet Pak SBY dimulai. Dan dicanangkannya swasembada daging itu dari tahun 2005, 2010, 2015. Dan itu menjadi target sampai sekarang. Nah, ini yang kita lihat bahwa swasembada itu diciptakan oleh pemerintah dengan tujuan meningkatkan daya saing. Ini mungkin hampir semua komoditi pertanian dilihat seperti itu. Nah, yang jadi masalah di daging ini ada terbagi dari 4 industri, Bang. 1, industri bibit. 2, industri feedlot. 3, industri rumah potong. 4, industri pengolahan daging. Nah, 4 industri ini sudah ada lebih dahulu di Indonesia. Dan sebelum swasembada itu dicanangkan, 4 industri ini sudah berjalan. Ditambah dengan perdagangan daging. Nah, importir-importir itu masuk dalam kelompok perdagangan. Nah, dari 4 industri ini investasinya triliunan, Bang. Nah, dari triliunan investasi di industri ini, jumlah peternak yang terlibat itu ada sekitar 6 juta peternak. Nah, kita melihat bahwa kebijakan pemerintah ini kalau memang ingin menunjang industri dalam negeri dan mengangkat daya saing kita, swasembada waktu awal-awal dicanangkan, konsekuensinya adalah harga pasti naik. Dan itu kita sepakati, harga pasti naik. Sehingga perlu diatur secara tahapannya yang namanya peraturan secara transisi, yaitu impor dagingnya dikurangin, impor daging untuk industri juga lama-lama nanti dikurangin, kemudian setelah itu semua tersedia, baru kita masuk ke impor, dikuranginnya impor sapi. Tapi yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian, kebijakan ini dipukul rata. Impor daging kagak boleh, impor sapi kagak boleh. Ini yang jadi masalah. Baru diributin ngomong statistik. Statistik ngomong 14 juta, teori industri, 1/4 dari populasi sebenarnya supply untuk pasar. Tapi 14 juta kita ini tersebar dari semua pulau di Indonesia. Logistiknya tidak dimungkinkan. Logistik kita tidak pernah siap. Makanya pada cerita lah namanya Pak pemerintah mengatakan ada kereta api, bikin kapal, segala macam. Tapi ini baru terakhir. Nah, kalau kita bicara kebijakan, kita pernah sukses kan, Bang? Di kebun sawit kita sukses jadi nomor 1. Dulu kita minyak goreng kita impor. Di industri ayam kita sekarang industri ayam sudah bisa swasembada. Maksud kami, kalau memang itu menjadi target kita di situ, buatlah target itu secara komprehensif dan diajak semua industri itu terlibat. Ini enggak. Ini dijadikan transisi untuk lakukan kegiatan-kegiatan yang malah sekarang nggak dapat apa-apa semuanya. Peternaknya nggak dapat apa-apa, industri nggak dapat apa-apa. Ada yang dapat apa-apa. So, Bang. Nah, sekarang kita ngomong masalah harga, Bang. Tadi kan Bang Karni bilang masalah harga. Harga kita ikut ngecek. Saya setuju sama Pak Syukur. Bahwa harga, acuan kita itu hanya kepada 6 negara yang memang bebas penyakit mulut dan kuku. Jadi nggak bisa dibandingin dengan negara-negara lain, yaitu Kanada, Australia, Amerika. Belum lagi kualitas yang saya bilang tadi. Betul. Nah, kita belum sampai di kualifikasi itu, kita harus standarnya sama dengan Australia. Itu yang jadi masalah, Bang. Nah, sehingga harga, patokannya sederhana, Bang. Yaitu bahwa harga di tingkat peternak, harga berapa, harga di tingkat konsumen, harga berapa. Kalau pemerintah mau ngatur, nggak bisa harga konsumen. Harus pikirin harga peternak. Nah, disitulah pemerintah bisa ngambil kebijaksanaan yang namanya ceiling price, harga
atap yang kita tetapkan. Baru kita fair semua menikmati. Ini nggak ada. Yang dinikmati hanya oleh segelintir orang. Itu yang jadi masalah, Bang Karni. Baik, saya mau ke Asosiasi Produsen Daging dan Feedlot. Silakan Pak. Ya. Apa yang Bapak alami sebagai industri feedlot? Terima kasih Pak Kani, kita diundang ini malam ini. Saya pikir karun marut daripada swasembada daging sapi ini miris juga ini. Mirisnya 2014 mau kita tinggal landas untuk PSDS, terjadi kekacauan gitu kan, terjadi kemelut gitu kan. Ini ada sesuatu yang salah gitu kan, sesuatu yang salah. Salahnya itu tadi udah banyak juga teman-teman dari asosiasi menyampaikan. Kalau saya melihat kesalahan kita itu kita di dalam menyusun program swasembada daging sapi itu didasarkan kepada blueprint yang datanya itu adalah data BPS yang 2011. Pada penyusunan program swasembada daging 2014 itu populasinya 14,2 juta. Tapi waktu sensus 2011 14,8 juta, semakin yakin pemerintah bahwa program ini bisa dilaksanakan. Nah, persoalannya definisi program swasembada daging sapi itu yang pertama mengurangi impor, Pak. Ya, mengurangi impor yang bertahap. Yang tahun 2013 ini 14,8%, di tahun 2014 nanti tinggal 10%. Pertanyaannya, kalau 14,8% dari sekarang, artinya 85,2% itu dipasok dari lokal. Dari lokal. Nah, Pak Kani tadi sudah menyampaikan kan, BPS itu sebelum 14,8, strukturnya ada gitu. Tadi Pak Kani juga menyampaikan, jantan itu berapa sih gitu kan. Nah, saya melihat dari struktur itu, struktur populasi itu, memang kemampuan penyediaan daripada sapi lokal kita ini, itu hanya sekitar 1,8 juta Pak, yang untuk jantannya. Padahal kita 2013, dengan proyeksi konsumsi kita 2,2 kg per kapita itu kita harus menyediakan 549.000 ton. Nah, 85% dari situ. Padahal 549.000 ton ini adalah 3,2 juta ekor harus sapi dipotong. Ini yang jadi persoalan. Nah, yang kedua, Pak, saya melihat perhitungan ketersediaan ini tidak tidak menggunakan faktor-faktor yang lain gitu. Hanya populasi. Sebetulnya faktor yang lain itu mempengaruhi terhadap penyediaan. Seperti contohnya begini, tadi Pak Dirjen juga menyampaikan bahwa 14,8 juta itu di tangan 6,4 juta peternak atau manajer gitu Pak. 6,4 juta manajer, dan ini tingkat keputusan di dalam penjualan sapinya itu kan sangat sulit Pak. Tidak bisa kita bayangkan. Bukan peternak besar lah. Bukan peternak besar ya. Ini jadi persoalan. Nah, yang kedua juga pertumbuhan daripada ekonomi per wilayah itu juga harus diperhitungkan gitu kan. Nah, demand saya memang kurang sepakat gitu Pak. Kalau diseratakan bahwa penduduk kita ini yang 247 juta itu memakan daging itu 2,2 kg. Saya pikir nggak begitu. Karena daging ini pertumbuhan ekonomi itu akan mempengaruhi preferensi daripada konsumsi daging sapi itu gitu kan. Nah, mungkin ini yang perlu kita tinjau ulang gitu kan. Jadi supply-nya penyediaannya seperti apa, demand-nya juga. Karena kalau yang saya lihat, yang saya pelajari Pak, itu sebetulnya potensial konsumsi daripada daging sapi ini hanya 28% dari penduduk Indonesia ini. Yang mengkonsumsi. Ya, yang konsumsi. Tapi konsumsinya bisa 11 kilo, Pak. 72% nggak makan. Ya, sekali korban. Di bulan lebaran aja. Tidak ada aja. Itu yang saya lihat. Jadi Terima kasih Pak Jody. Ya. Saya minta Pak Edri Saragi sebagai Ketua Serikat Petani
Iya, terima kasih. Karena Dua-duanya Bapak. Serikat Petani Indonesia, anggotanya ya peternak, ya, bawang putih, ya bawang merah, juga jagung dan kacang kedelai. Jadi sesungguhnya yang terjadi saat ini di bawang putih dan bawang merah sebenarnya terjadi juga di tanaman yang lainnya sebelumnya. Kacang kedelai, kita itu dulu sebenarnya bisa produksi 70-80%, tapi sekarang kita jadi hanya sanggup ya memproduksi 30%. Demikian juga sebenarnya bawang putih. Dulu kita tahun 90-an awal itu masih bisa berproduksi 80-90%. Ini mulanya semuanya diakibatkan dari Letter of Intent Indonesia dengan IMF. Ya, yang membuka seluruh perdagangan di Indonesia. Tidak ada lagi pembatasan. Kemudian privatisasi terhadap peran Bulog dan juga koperasi-koperasi kita segera yang dimana kita hilangkan. Juga pengurangan subsidi yang sebagainya itu. Karena itu, menurut kita, inilah momentum yang paling tepat untuk menata kembali perdagangan pertanian kita, pangan kita khususnya, baik itu yang dari impor maupun yang di dalam negeri. Karena ini suatu keheranan kita. Bawang merah sebenarnya kita bisa produksi 90%, tapi kenapa bisa ikut mahal? Ya bersamaan dengan bawang putih yang betul-betul memang diimpor sebanyak 90%. Karena itu, menurut kita, segera kepolisian, kejaksaan ya, yang tidak hadir hari ini di sini saya lihat untuk menginvestigasi dan ditindak para pedagang yang menjadi spekulan. Ya, bukan saja bawang putih tapi bawang merah ini. Karena menurut penuturan Bapak ini sekarang lebih mahal bawang merah daripada bawang putih. Jadi sebenarnya harus ada yang komprehensif dalam hal ini. Karena itu saya sayangkan Kementerian Perdagangan tidak ada hadir di sini. Terus untuk yang bersifat jangka panjang, memang pemerintah kita harus membuat ya HPP, harga pembelian pemerintah, seperti beras. Beras kan tidak pernah harganya fluktuasinya seperti bawang merah ataupun kacang kedelai yang ada sekarang ini. Dan fungsikan Bulog ya minimum untuk membeli stok untuk mencegah ya spekulan ini bergerak, dan juga badan usaha milik daerah supaya ya di daerah itu bisa melakukan operasi pasar kalau ada harga yang melonjak. Dan tentunya untuk urusan darurat impor ini ya saya pikir ini perlu ditata kembali lagi supaya memang kita jangan dipermainkan para spekulan tersebut. Bersifat jangka panjang, Pak. Tentunya ya ini saatnya Presiden SBY untuk sungguh-sungguh mendistribusikan tanah kepada petani yang sejak tahun 2004 sudah dijanjikan. Ya. Tapi sampai hari ini sangat lambat sekali distribusi tanah tersebut. Karena kita bisa sesungguhnya berproduksi. Produksi pertanian Indonesia itu sesungguhnya tinggi dibandingkan negara-negara lain. Kita itu hanya antara Cina dan Indonesia saja. Saya kira yang Bapak bilang udah kesimpulan dari diskusi ini. Iya, karena memang waktunya juga sudah mau habis, Bang. Ya, karena dari tadi saya mau minta bicara, tapi tidak dikasih. Jadi karena itu saya mau menutup kira-kira acara kita ini supaya orang tahu ya. Dan benih ini penting sekali. Karena itu pusat-pusat penelitian Departemen Pertanian dan juga universitas kita yang tersebar di Indonesia segera melakukan riset yang mendalam untuk menemukan benih-benih unggul. Jangan tergantung kepada perusahaan asing yang sekarang ini mendikte harga ya bibit-bibit kita, baik itu kentang, kacang kedelai dan sebagainya. Dan sekarang ini adalah momentum yang paling terbaik lagi juga dilakukannya sensus pertanian. Ini triliunan, Bang, biayanya. Jadi haruslah data-data yang betul. Ya, jangan nanti dibilang produksi beras kita sekian juta ton tapi kenyataannya tidak ada. Saya pikir ini yang yang menjadi ya katakanlah pandangan dari Serikat Petani Indonesia. Terima kasih. Mungkin ada satu lagi. Persoalan petani kita ada bibit, tidak ada pupuk. Ada pupuk, bibitnya nggak ada. Silakan, Pak. Tapi soal pupuk itu, Bang, sekarang sebenarnya petani Indonesia sudah bisa memproduksi sendiri. Iya, iya. Justru masalahnya sekarang pemerintah salah ya
membuat kebijakan soal pupuk ini masih diberikan kepada perusahaan-perusahaan industri untuk memproduksi pupuk. Baik. Karena kita bisa memproduksi pupuk sendiri, petani-petani Indonesia. Baik. Pak Jio. Ya, saya menghargai setelah dapat penghargaan itu dari Asian Nielsen itu juga saya belum pernah melihat Pak Karni stand up ini semarah ini dalam diskusi-diskusi kecuali pas daging sama bawang. Saya curiga Pak Karni ini selain presenter juga punya jaringan warung Padang. Ngerti sekali itu. Jangan-jangan kepentingan warung Padang di mana-mana. Enggak, imbauan saya satu Pak Karni, cuman gini loh. Kalau misalkan government itu nggak bisa ngasih yang konkret, tolong kasih daya cipta masyarakat itu ditumbuhkan lagi melalui pendidikan. Dulu waktu kita kurang daging kan diciptakan, misalkan gudeg. Oke, ada subodak juga di Padang itu rendang yang dari nangka itu. Nah sekarang Departemen Pendidikan ngajarin itu enggak, daya cipta enggak, itu enggak. Karena fungsi kebudayaan itu daya cipta Pak Karni. Nah daya cipta itu sekarang yang mati, semua yang masuk keluarnya itu lagi. Enggak ada metabolisme kreatif. Oke, rap masuk keluarnya, anak-anak muda kita nyanyinya kayak rap juga, kayak orang hitam. Enggak digabung, padahal dulu musik Portugis masuk, jadi keroncong. Musik diksi Afrika masuk, musik India masuk, Arab jadi dangdut. Maksudku tolong bapak-bapak dari Departemen Pertanian, tolong ajarin kami rakyat ini, kalau nggak mampu beli daging, gimana saya baca-baca di internet itu, pete itu 3 kali 1 kilo, 1 kilo daging sapi, sama dengan 3 kilogram pete Pak, nilai proteinnya. Gimana cara mengolah pete, jadi rakyat dipakani pete aja gitu loh, supaya nggak baik. Jadi gini, saya kira gitu Pak. Lo rata ya, atas gimana? Ya nggak ada. Dan satu lagi Pak Karni, kita kok tambah lama tambah turun Pak ya. Sebetulnya ketika Gubernur Jokowi mau naik dulu, saya tuh pengen ketawa Pak. Bayangkan saya syarat untuk menjadi Gubernur Jakarta itu mampu membuat warganya di bisnis internet, bisnis itu. Saya syarat jadi Gubernur Jakarta bisa ngatasin banjir. Nanti syarat jadi presiden ini bisa ngatasin harga bawang cuman jadi presiden Indonesia. Gimana? Taiwan udah ngadepin pelurunya ke Cina, Pak. Kita berkutat ke harga bawang. Ini saya kira Downgrade. enggak, saya kira pesan jaringan TV internasional minggu ini aktif menayangkan Abraham Lincoln, Pak. Satu kata yang saya ini untuk para birokrat, Pak. Tolong kita berani, Pak. Karena menurut Abraham Lincoln, sekali kita takut, kita akan terbunuh berkali-kali. Ya. Mahasiswa. Ya, perkenalkan, nama saya Hafiz dari Fakultas Peternakan Institut Pertanian Bogor. Di sini saya akan coba menyikapi ya permasalahan tentang khususnya di bidang peternakan. Nanti rekan saya akan menyampaikan pula di bidang bawang. Untuk di bidang peternakan sendiri, saya meyakini bahwasanya untuk swasembada memang terkesan sedikit memaksa. Di mana dari tahun 2010 kuota impor 50%, 2011 30%, 2012 18% dan tahun ini mencapai 15%. Dan itu range dari persentase itu cukup tinggi dan itu sangat memaksakan hingga akhirnya terjadi seperti tadi kelangkaan sapi bakalan dari lokal dan juga betina produktif yang dipotong-potong dan itu mungkin akan wacana swasembada daging itu mungkin saja salah satu trik untuk pencitraan di tahun depan. Mungkin saja. Mungkin itu politik bermain di sana. Namun di sini saya akan coba memberi suatu conclusion ataupun solusinya bagaimana sih pembibitan. Pembibitan di Indonesia memang masih terlihat minim. Di mana pembibitan itu sendiri diatur dalam Permentan nomor 25 tahun 2011. Di situ di pasal 5 menerangkan bahwasanya setiap feedlot untuk melimpahnya ternak lokal kita, setiap feedlot harus memiliki 10% penyerapan ternak lokal per kapasitas kandang yang ada. Dan itu jika memang semua feedlot menerapkan hal itu, tentu ternak-ternak lokal kita akan sangat melimpah. Namun di situ perlu digarisbawahi bahwasanya infrastruktur kita masih sangat minim, di mana para feedlot itu sendiri mencari sapi bakalan lokal itu range antara bobot badan sangat tidak merata dan itu sangat menyulitkan. Oleh sebab itu
saran untuk pemerintah, harapannya bisa menyamaratakan dengan cara pemberian pakan atau pemberian subsidi terhadap pakan. Itu salah satu alternatif. Selain pembibitan, investasi di bidang peternakan pun sangat minim. Di mana untuk bidang peternakan, dari PMA sendiri hanya di posisi 22 dari total seluruh PMA yang ada di Indonesia dengan nilai sekitar 15 miliar dolar. Itu sangat minim sekali dibanding dengan infrastruktur yang lain. Kemudian, dari gejolak harga daging yang naik, apakah peternak kita menikmati, khusus untuk di tingkat peternak, bukan tingkat pedagang ataupun tingkat feedlotter, peternak rakyat saja. Dengan harga yang melambung, apakah patut dipertanyakan, apakah memang peternak kita menikmati harga yang tinggi, seperti itu. Kemudian, jangan saling menyalahkan antara pemerintah. Forum ini sangat terlihat sekali, bahwasanya pemerintah selalu disudutkan. Namun di sini, harus, jika pemerintah disalahkan, siapa yang mengawasi pemerintah? Anggota dewan. Harapannya bisa terjadi kong kali kong yang positif antara pemerintah, anggota dewan, dan juga pihak feedlotter untuk sama-sama pentingkan untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi. Itu dari saya. Baik, lanjut. Saya berharap tadi pembibitannya mahasiswa IPB udah sampai ke transfer sperma. Bang Karni, bisa saya dapat waktu, Bang Karni? Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Jainal Mutakin dari Institut Pertanian Bogor. Yang pertama, 50 tahun lalu ketika Presiden Soekarno meresmikan kampus kami, beliau mengatakan bahwa soal pangan adalah soal hidup mati suatu bangsa. Oleh karenanya, saat ini ketika permasalahan bawang merah yang merupakan komoditas yang dulu diperebutkan oleh bangsa-bangsa Eropa ketika menjajah Indonesia, justru ketika merdeka kok malah langka gitu. Oleh karenanya ini sangat prihatin, kami merasakan sangat prihatin, kami merasa sangat miris. Untuk komoditi bawang merah itu yang merupakan rempah-rempah ketika zaman penjajahan dulu justru diperebutkan oleh bangsa-bangsa Eropa, sekarang justru malah langka. Kemudian yang kedua, sebenarnya jangan sampai dengan adanya kondisi seperti ini justru kita mengaburkan isu mengenai swasembada pangan, karena kedaulatan pangan merupakan salah satu hal yang mutlak yang harus kita miliki. Oleh karenanya, jangan sampai dengan tadi dibahas mengenai masalah importir, kemudian masalah kong kali kong, mengaburkan isu swasembada daging, kemudian swasembada pangan yang merupakan salah satu kedaulatan pangan yang harus kita laksanakan. Selanjutnya adalah kita di IPB punya yang namanya Departemen Agronomi dan Hortikultura. Misalkan ketika dulu ada isu kedelai langka. Kedelai langka, sebenarnya kita di IPB punya 63 galur kedelai yang sebenarnya bisa dibibitkan. Oleh karenanya kita sangat berharap adanya kerjasama antara pihak universitas dengan pemerintah. Dalam hal ini misalkan seperti di negara Thailand yang ada namanya Royal Project. Di sana universitas bekerja dengan pemerintah, di mana hasil-hasil daripada proyek-proyek dari mahasiswa itu bisa dihargai dan diapresiasi oleh pemerintah. Kemudian kita juga punya yang namanya 104 inovasi yang setiap tahun saya pikir hanya menjadi wacana saja gitu. Oleh karena harus ada tindak lanjut yang konkret dari pemerintah sehingga penemuan-penemuan yang ditemukan oleh kami selaku universitas itu bisa dihargai dan diapresiasi oleh pihak pemerintah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kira waktu kita benar-benar bukan habis, tapi udah lewat. Kalau bisa 1 menit aja. Saya nggak bisa tambah, Pak. Sorry. Saya hanya bisa menutup dengan ucapan seorang komposer dan penyanyi juga, namanya Steve Allen. Dia mengatakan government itu memang terbiasa dengan check and balance. Pebisnis yang serakah akan menuliskan ceknya. Pejabat dan politisi menambah balance-nya di bank. Kita ketemu ALC yang akan datang.